Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Di hari ini kita dalam keadaan insyaallah ya sehat walafiat, dapat beraktivitas, dapat beribadah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak kelas 5 yang luar biasa, senang sekali hari ini dapat kembali menyapa BSI. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana bahwa sesungguhnya kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang selama-lamanya atau yang kekal itu adalah di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mungkin antum pernah mendengar ada lagu ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Guru mati, siswa mati, apalagi lupa Ustaz. Semuanya kita pasti akan mati ya, atau meninggal dunia. Maka dunia yang sementara ini harus kita gunakan, manfaatkan untuk mencari amal soleh. Nah, terkait dengan dunia sementara ini, mari kita simak penjelasan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Hidayat berikut ini. Simak dengan baik ya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman seluruhnya, ada keterangan dalam Al-Quran yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ingat betul ini karena ini kaidah dasar ya. Saya berikan kaidah dasar sebentar dulu ya. Baik, pencipta sesuatu itu akan lebih paham dengan ciptaannya dibandingkan dengan yang tidak terkait dengan ciptaan dimaksud. Orang yang membuat pesawat tentu akan lebih paham tentang pesawat dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terkait dengan pembuatan pesawat. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang seluk-beluk pesawat terbang, Anda harus tanya pada insinyur yang membuatnya. Jangan tanyakan pada hal yang tidak terkait dengannya ya. Anda tanyakan tentang pesawat pada tukang gorengan, tidak akan nyambung seperti Anda tanyakan gorengan pada pembuat pesawat ya, tidak akan pernah ada kesinambungan di sini ya. Demikian pula dengan kita ya, kita ini ciptaan makhluk itu yang diciptakan kan? Kalau Anda ingin tahu tentang pribadi kita, tentang diri kita, tentang kehidupan kita, maka harus bertanya kepada yang menciptakan kita. Jangan dibuat alur kehidupan menjadi tidak nyambung sehingga sering memunculkan persoalan dan kegaduhan karena solusi yang kita mintakan tidak tepat pada sumbernya. Nah, sekarang kalau kita bertanya misalnya dari kehidupan yang kita jalani ini, seperti apa kehidupan kita, mau diarahkan kemana hidup kita ini, apa yang harus kita lakukan, maka kita bertanya dulu kemudian kepada yang menciptakan kita. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 ya. Mohon izin kalau nanti tidak terlampau jelas untuk tulisan karena sisi Anda yang berbeda. Saya kira akan lebih baik kalau Anda yang menyesuaikan dibandingnya papan tulis yang bergerak-gerak gitu ya. Baik, kadang menghadap ke sini sana tidak kelihatan, kita belokkan ke sini ya. Baik, menghadap ke sini sana tidak kelihatan ya. Jadi barangkali kita sesuaikan saja. Kalau tidak kelihatan, silahkan bergeser untuk bisa memaksimalkan tulisannya. Baik. Sekarang perhatikan kalimatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Perhatikan, sekarang ini inti bacaannya ya. وَقُلْنَا اهْبِطُوا ya, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Dan kami perintahkan mulai saat ini Adam dan istrinya kan, silahkan turun ke bumi ya, jalani kehidupan yang baru, termasuk iblisnya ikut turun kan ya, sebagai tantangan atau musuh dalam kehidupan. Yang jadi perhatian kita saat ini ya, hati-hati betul, ayat ini ingin menerangkan pesan kepada kita. Lihat kalimatnya, bahwa Adam dan istrinya serta keluarganya ya, kalau sudah disebutkan keluarga, konsekuensinya berketurunan.
Artinya termasuk keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya sampai dengan kiamat. Ya, diminta oleh Allah menjalani kehidupan di bumi. Ini satu ya, al-ardu. Nah, tapi yang penting ada catat, awas garis bawah ini ya. Walakum fil ardi mustaqarrun. Ya. Dan walakum fil ardi mustaqarrun. Kehidupan yang kau jalani di bumi ini itu sifatnya hanya sementara. Ya. Ingat betul konsep ini ya. Jadi kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini itu tidak abadi, sifatnya sementara. Ya. Termasuk maaf, wa mata'un ila hin. Termasuk kenikmatan yang kita raih pun, kesenangan yang kita rasakan itu tidak abadi sifatnya. Ya, hanya sementara. Jadi kalaupun Anda meraih kenikmatan dalam kehidupan di muka bumi ini, ya, itu kenikmatannya saat kita meninggalkan kehidupan bumi ini, maaf, ya, sama sirnanya. Ya, sementara sifatnya, tidak akan pernah abadi. Ya, ini kaidah pertama yang harus kita pahami dulu. Ya. Pelan-pelan. Jadi kita hidup di mana? Orang tua kita, siapa namanya yang paling pertama diturunkan? Adam, gitu kan? Baik, dengan istrinya turun ke mana? Ke bumi. Baik, kemudian keduanya berkeluarga, melahirkan keturunan. Kita keturunan Adam bukan? Baik, tahu dari mana? Baik, di Quran disebut dengan Bani Adam, gitu kan? Disebutkan 7 kali di 7 ayat berbeda. Jadi antaranya misal Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam. Ya, Bani Adam. Ya. Jadi kalau sudah disebutkan keturunan ya dengan kalimat menggunakan kata bani, itu artinya keturunan yang terus bersambung. Ya, terus bersambung terus sampai akhirnya gitu ya, sampai kiamatnya. Jadi dari Nabi Adam turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai dengan ke kita. Ya, saat ini di generasi kita itu masuk pada kategori bani ini. Ya, jelas di sini? Baik, anak keturunannya Adam. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang lahir berkehidupan ya selain berasal dari satu kakek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang pelan-pelan, fokus sebentar ya. Di bumi ini sifatnya tadi kata Quran ya abadi atau selamanya? Sementara, bukan abadi, bukan selamanya, tapi sementara kan? Baik, dari sini kalau sementara sifatnya, nanti dari sini pindah kemana kita? Allahu a'lam, itu paling gampang. Baik, Masya Allah, pindah ke alam yang kedua kan? Disebut alam apa? Barzakh. Baik ya. Alamnya disebut dengan barzakh, nuansanya disebut dengan kubur ya, sesuatu yang tertanam. Baik, barzakh itu pemisah ya, pemisah sesuatu yang tidak mempertemukan di antara dua yang dipisahkan ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman itu ya, ada di antara lautan itu yang dua aliran yang tidak bisa bertemu arusnya. Jadi ada satu arus terpisah, nggak nyambung tuh, ikannya pun nggak bisa masuk. Jadi begitu sampai ke sekat ini dia balik lagi ya, nggak bisa nyambung keduanya, disebut barzakh ya. Kenapa alam ini disebut dengan alam barzakh? Karena alam ini memisahkan alam dunia yang ada di bumi dengan alam akhirat yang keduanya tidak bertemu ya. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan kita turunkan dulu sebentar. Di antara dalilnya kita hafal di Al-Adiyat itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, kan? Apakah manusia tidak merasakan, mempersiapkan jika satu saat kami akan bangkitkan mereka ya, hati-hati dalam keadaan kuburnya. Dia ada sesuatu terjadi di alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan dari situ ya. Setelah ada alam barzakh, pelan-pelan apakah selamanya di alam barzakh? Tidak. Baik, kalau tidak kemana kita? Allahu a'lam. Alhamdulillah, karena Allah yang maha tahu, tanyakan pada Allah. Baik kan? Baik, kita akan pindah insyaallah kan, ke alam disebut dengan akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apakah langsung ke akhirat? Wallahu a'lam, tanyakan lagi pada Allah ya. Baik, maka tidak, kita akan mengalami proses dulu yang disebut dengan yaumul hisab ya. Peristiwanya disebut dengan kiamat, hari kiamat kan? Bahkan diturunkan khusus satu surah di sini, Quran surah ke-75 itu kan? Baik.
Tentang alam barzakh kita ambil yang nikmat saja. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Supaya siap-siap maksudnya, ya. Kemudian pelan-pelan Sultan dari sini, dari kiamat masuk hisab sudah terjadi. Ya pilihannya kan cuma dua ya. Baik, pilihan pertama kemana masuknya? Ke surga. Pilihan kedua ke neraka gitu kan. Baik, bagi orang beriman nggak ada pilihan kecuali satu, surga gitu kan. Itu saja. Tapi bagi manusia umumnya ada dua tempat tujuan. Ya kita ambil misalnya, turunkan dulu. Jadi ada surga, di sini ada neraka. Bahkan nanti ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka juga tanpa hisab, ya. Dan sebanding di situ. Baik, pelan-pelan. Nanti kita lihat, kita turunkan dalilnya. Baik, kalau sudah ada di sini misalnya, kemana lagi kita? Kemana lagi? Wallahu a'lam. Kalau gitu tanyakan kepada Allah. Baik ya? Dijawab khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya karena sudah kekal di dalamnya berarti tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ya tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Ini yang disebut dengan alam abadi, akhirat ini. Ya. Karena itu di Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, di surah Ad-Duha itu akhirat sifatnya abadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya akhirat sudah abadi, tidak berpindah lagi, bukan sementara lagi, berarti awas, hati-hati dalam kaidah apapun, baik dari segi pemikiran, baik dari segi gambaran uraian yang sifatnya umum, baik sesuatu yang sifatnya abadi itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi tujuan ya dalam setiap aktivitas dan kehidupan. Di sementara itu kan singgah-singgah aja kan. Anda misalnya mau ke Jawa Tengah ya, misal ke daerah Pati gitu kan, tujuan Anda Pati. Tapi ketika Anda berjalan menggunakan bis, bukankah Anda singgah-singgah tuh, sifatnya sementara. Baik ya? Singgah sementara, siapkan bekal, kuatkan lagi. Apa maksud persinggahan ini? Untuk sampai kepada tujuan dengan keadaan yang baik. Ya. Demikian kata Allah, kehidupan kamu bukan di sini. Ini cuma sementara aja. Ya. Kehidupan kamu ada di sini. Ini yang sesungguhnya. Ya. Karena itu, ketika kita ingin bertanya kepada Allah, ya Allah, ya pelan-pelan, lantas kenapa kami diberikan kesempatan hadir di muka bumi, tidak langsung saja ke sini misalnya? Nah, ada hikmah-hikmah kehidupan yang nanti kita akan tampilkan sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran yang dimaksudkan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak video dari Ustadz Adi Hidayat. Di antara yang kita pahami, harus kita pahami dalam kehidupan dunia yang sementara ini, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ahkamul khamsah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini yang menjadi standar kita dalam berbuat dalam kehidupan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.